Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah atau tata cara atau tutorial mandi junub yang benar berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran, banyak sekali video tutorial mandi wajib yang kita share di sini. Di antara alasannya karena banyak sekali teman-teman yang mencari dan memberikan pertanyaan soal tata cara mandi wajib terkait soal niat, langkah-langkah dan persoalan-persoalan lainnya termasuk waktu dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan jelaskan kembali tata cara mandi wajib yang sah dan benar berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi langkah-langkahnya perlu kami sampaikan dulu. Sebelum menyampaikan ini, pastikan teman-teman paham dulu bahwa dalam mazhab Syafi'i mandi wajib itu rukunnya ada 3, yaitu yang pertama niat, kedua membersihkan tubuh dari segala najis, semua bagian tubuh harus bersih dari najis, dan yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Terkait soal menggosok dan lain sebagainya itu adalah sunnah. Nah, seperti apa sebenarnya langkah-langkah tata cara mandi wajib yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi yang pertama adalah saat masuk pertama kali dalam kamar mandi atau tempat di mana teman-teman mau mandi, maka yang dilakukan pertama kali adalah mencuci tangan. Mencuci tangan juga ada caranya teman-teman. Dalam riwayat, dalam hadis disampaikan bahwa pada saat mencuci tangan, maka pastikan sela-sela jari itu dibersihkan sampai bersih, termasuk kalau ada kotoran di kuku itu juga dibersihkan, baru kemudian masuk ke tahap kedua. Adapun tahap kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali soal tata cara mandi junub itu adalah membersihkan segala najis yang menempel di dalam tubuh, bukan di dalam tubuh. Jadi membersihkan segala najis yang ada di bagian tubuh kita, tak terkecuali di bagian vital, dubur, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelum mandi wajib, kemudian misalnya menginjak kotoran hewan, maka itu juga harus dibersihkan dulu, termasuk di bagian alat vital dan lain sebagainya. Jadi sebelum mulai menyiram, itu kita sudah harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang ketiga adalah berwudu, sebagaimana teman-teman ketika ingin berwudu pada saat hendak melaksanakan sholat. Jadi bacaan niatnya dibaca dan doa setelah wudunya juga dibaca. Kalau saya pernah menjelaskan bahwa ada salah satu hadis bahwa Nabi ketika berwudu itu tidak menyelesaikan sampai mencuci kakinya, tapi di dalam penjelasan Imam Al-Ghazali itu menyampaikan pada saat berwudu langsung menyelesaikan dengan mencuci kakinya. Ada hikmahnya kenapa Nabi melakukan itu, diantaranya adalah sebagai bentuk penghematan air. Jadi kalau teman-teman mencuci kakinya di awal, nanti di akhir nanti juga tetap akan mencuci, sehingga itu diakhirkan pada saat setelah mandi wajib, pada saat itu baru kemudian teman-teman mencuci kaki teman-teman. Nah, di langkah ketiga ini tentunya pertanyaan-pertanyaan terkait ini sudah kita jawab juga. Apakah harus membaca doa setelah wudhu? Sebaiknya itu sunnahnya membaca doa setelah wudhu. Kemudian niat sebelum wudhu wajib dibaca kalau memang mau melaksanakan wudhu itu, karena rukun dalam wudhu salah satunya adalah niat tersebut. Jadi itu langkah ketiganya teman-teman. Langkah keempat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah mulai mengguyur kepala, langsung mengguyur kepala, dan pada saat akan mengguyur langsung disertai dengan niat. Jadi niat di sini ini sesuai dengan mazhab Syafi'i, bahwa niat itu dibaca ketika kita mulai melakukan guyuran pertama. Jadi bukan sebelum mencuci tangan atau sebelum membaca basmalah. Tapi di mazhab lain itu boleh membaca niat itu awal teman-teman, bukan pada saat
mau mengguyur kepala. Jadi pada saat mau mengguyur kepala dalam mazhab Syafi'i itu mulai membaca niat. Jadi niatnya dibaca bersamaan itu. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan apakah harus dengan bahasa Arab, itu tidak wajib. Selama itu niatnya diungkapkan dalam hati dan yakin sudah membaca niat itu, maka itu sudah sah. Jadi baca dalam hati boleh, baca dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa daerah juga boleh. Jadi teman-teman boleh melakukan itu semua sepanjang itu memang niatnya dilakukan. Selanjutnya disampaikan bahwa langkah berikutnya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah mengguyur badan bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali. Pada saat kita mengguyur badan itu disertai dengan menggosok-gosok badan kita. Jadi badan yang terasa banyak kotorannya, banyak dakinya itu digosok-gosok, terkecuali di bagian alat vital dan dubur itu tidak dibersihkan lagi karena di awal itu sudah dibersihkan. Kalaupun misalnya teman-teman tetap mau membersihkan bagian itu boleh, tapi tentunya wudhunya kan batal dan harus mengulang wudhu lagi. Jadi silahkan teman-teman mau memilih untuk tidak melakukan itu atau tetap membersihkan bagian alat vital itu boleh. Di bagian itu pada saat kita sudah menyiram bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian selanjutnya adalah jangan lupa menyela-nyela rambut dengan air. Jadi di bagian ini berbeda dengan tutorial yang kita sampaikan, karena tutorial yang kita sampaikan itu merujuk ke hadis dan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini tentunya juga ada rujukannya, ada dalilnya, dan itu kita percayai. Jadi teman-teman pada saat menyiram kepala kemudian kita mulai menggosok-gosok, itu kita juga mulai dengan menyela-nyela rambut. Jadi untuk kesempurnaan sehingga bagian kulit kepala itu basah secara sempurna. Kemudian selanjutnya pastikan bahwa semua lipatan tubuh itu juga dibersihkan, termasuk di bagian belakang lutut, bagian ketiak, bagian jadi di antara bagian paha dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bersihkan semua secara tuntas dan pastikan tidak ada bagian tubuh yang masih kering atau tidak basah. Dan kalaupun misalnya teman-teman selesai mandi wajib beberapa menit kemudian baru menyadari bahwa ada bagian tubuh yang tidak basah, itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi yang dilakukan Nabi itu memeras rambutnya yang panjang, kemudian mengambil air di rambut tersebut, kemudian mengusap bagian tubuh yang tidak basah atau belum basah. Terakhir teman-teman, penegasan bahwa di antara semua langkah-langkah yang kita sampaikan tadi, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa cuma 3 yang wajib dikerjakan dan tidak boleh tidak. Kalau tidak dikerjakan ini maka mandi wajib kita tidak sah atau batal, yaitu niat, membersihkan tubuh dari segala najis, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Melakukan 3 ini maka sudah wajib. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau seseorang itu meninggalkan sunnahnya itu sangat disayangkan, karena sunnah ini adalah untuk melengkapi rukun-rukun yang belum sempurna. Jadi kalau misalnya kita berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak, itu bagian menyempurnakan, membersihkan bagian wajah, termasuk ketika kita misalnya berwudu, mencuci kaki dan lain sebagainya. Khawatir kalau mandi wajib tanpa wudu ada bagian tubuh yang tidak basah sempurna. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.